Nabi putra Abdullah, Nabiullah Muhammad, Nabi kekasih Allah, Nabiullah Muhammad. Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Manusia yang kupuja Nabiullah Muhammad, manusia yang kupuja Nabiullah Muhammad. Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Manusia paling mulia Nabiullah Muhammad, dia kekasih Allah, Nabiullah Muhammad. Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bil jama'ah wa nuhani tafarruqah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita sama-sama bisa bertatap muka pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga berkumpulnya kita di sini menjadikan asbab turunnya rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal. Semoga selamanya tercurah limpahkan kepada baginda tercinta, yakni Habibana wa Nabiyana wa Rasulana wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada para tabi'in, atba'in tabi'in, dan semoga sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak Camat Kecamatan Cibiuk, dan yang saya hormati Bapak Kapolsek Kecamatan Cibiuk, yang saya hormati Bapak Danpos Kecamatan Cibiuk, dan yang saya hormati Bapak Kepala KUA Kecamatan Cibiuk, dan yang saya hormati Bapak Ketua MUI Kecamatan Cibiuk beserta jajarannya, dan yang saya hormati para pengurus MWC beserta Banom Kecamatan Cibiuk, dan yang saya hormati para kepala desa se-Kecamatan Cibiuk, yang saya hormati Pondok Pesantren As-Salafiyah 2 beserta para asatidah, dan yang saya hormati para guru beserta staf pengajar di Yayasan As-Salafiyah 2, dan yang saya hormati para kiai, para ajengan, dan juga tamu undangan sekalian, dan yang saya hormati para jamaah dan orang tua, wali,
santri dan siswa di Yayasan As-Salafiyah 2. Bapak Ibu hadirin sekalian, alhamdulillah pada kesempatan kali ini izinkan saya yang berdiri di hadapan Bapak Ibu sekalian untuk menyampaikan susunan acara pada peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahun 1447 Hijriah. Adapun acara yang akan kita laksanakan ke depan, yang pertama, yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran oleh trio Khori, dan selanjutnya tawasul, dilanjut mahalul qiyam, selanjutnya tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz Muhammad Subki Al-Buhuri dari Bogor, dan mahalul qiyam akan dipimpin oleh Syekh Sayyid Ibrahim bin Amin Al-Jailani dari Baghdad. Setelah itu dilanjut doa dan ramah tamah. Untuk mempersingkat waktu, mari kita awali acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjut acara yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh trio Khori nasional Haji Hartono dan Haji Ucu. Waktan wa mahallan tafadhal. Dararaman sadayana syukuring pentingnya dan salam silaturahmi utama maka kersana guru mereka kersana pembancin utama namanya akan salam silaturahmi di atas namanya pribadi saya bagi saya apunten ini dina ngadungkeun ana tangtosna seueur kakirangan ieu mah tawis bingah we ku panganten saturu utamana bagi Bapak di pikiran saya apunten angka suhun lima tawis bingah we ku panganten saturu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
للمتقين مفازا حدائق وأعنابا للمتقين مفازا حدائق وأعنابا إن للمتقين مفازا حدائق حدائق وأعنابا وكواعب أترابا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا ولا
حسابا السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الملائكة صفا لا صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا
أنذرناكم عذابا قريبا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا ترابا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت الله أكبر الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله كان يرجو الله لمن كان يرجو الله
المؤمنون الأحزاب ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا للعالمين صدق الله العظيم اللهم سدينا صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وأصحابه الأخيار. Saudara mungkul kurang sama saja takdim wa takrim kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ku kaitan mahabbah kamantena dan sasarangan hasil maqasidana al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
إلى حضرة النبي المصطفى سيد الوجود سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته الكرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الرحمن الرحيم رحمه الله تعالى الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. صدينا يا صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي محمد يا ربي صل عليه يا ربي بلغه الوسيلة يا ربي حصه بالفضيلة يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي يا سميع دعانا يا ربي بلغنا النذور يا ربي نختم بالمشفى يا ربي صل عليه وسلم ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. يا رسول الله سلام. يا رفيع الشان ودرج عطفة يا جيرة العالمين. يا مهيل الجود والكرم. يا رسول الله سلام عليك. يا رفيع الشان والدرج عطفة يا جيرة العالمين. يا أهيل الجود والكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى الرحمن الرحيم. فاهتزل عرس طربا واستبشارا وازداد الكرسي هيبة وقارا وامتلأت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. الله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. الله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. والله أكبر. ولم تزل أمه ترى أنواعا من فضله وفضله إلى نهاية تمام حمله. فلما استد بها الطلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمام. محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله محمد صلى الله عليه وسلم. الله يا نبي سلام عليك. يا رسول سلام عليك. يا حبيب سلام عليك. الله عليك. الله يا نبي سلام عليك. يا رسول سلام عليك. يا حبيب سلام عليك. صلوات الله عليك. أشرق البدر علينا فارتفعت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قط يا
أنت مصباح الصدور الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك الله عليك مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد حسيني مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسيني مرحبا من رأى وجهك يا اسم الوالدين مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد حسيني مرحبا يا نور العين مرحبا يا حسيني مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 يا الحسين مرحبا مرحبا عالم السر وأخفى مستجيب دعواتي حمنا جميعا بجميع الصالحات صلى الله على محمد مرحبا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم مرحبا الله على محمد مرحبا يا حبيب الله صلى الله عليه وسلم مرحبا ربي فاغفر لي ذنوبي يا هادي محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله طلع البدر علينا وجب الشكر علينا ما دعا لله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا إلهي يا إلهي توبة قبل الممات يا إلهي يا إلهي رحمة عند الممات صلى الله على محمد صلى الله عليه وعلى محمد صلى الله عليه وسلم يا
إلهي يا إلهي توبة قبل الممات يا إلهي يا إلهي مغفرة بعد الممات صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم وبارك عليه. عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Kenapa suaranya sedikit? Mangga. Warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Benar, alhamdulillahi rabbil alamin, amin. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم. تبرأنا من حولنا وقوتنا والتجأنا إلى حول الله وقوته فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. آمين يا ربان، آمين يا ربان. السادة الحضور، para masyayikh, para ulama, para kiai, para ustaz, para ustazah, salam ta'zim hormat. وبالخصوص صاحب الحاجة Pak Yai Hasanuddin, semoga selalu sehat, panjang umur, salih ya Rabbal Alamin. Saya mohon maaf karena saya pernah hafal namanya Pak Yai semua satu persatu. Tapi alhamdulillah saya bisa hadir di tempat ini. Saya insya Allah dapat berkah guru kita, para kiai, para ulama. Di daerah ini, daerah alhamdulillah. Nama saya Al-Faqir Sayyid Ibrahim bin Sheikh Amin Ad-Duhaibi Al-Jailani dari Lebanon. Tahu Lebanon? Alhamdulillah, Lebanon dekat sekali. Hanya 1 hari pesawat. Lewat pesawat 1 hari, alhamdulillah sampai. Tapi alhamdulillah itu negara Lebanon masuk negara Syam. Negara Syam itu 4. Suria, Lebanon, Palestin. Semoga insyaAllah ta'ala Palestin free. Semoga insyaAllah Gaza free. Semoga umat Islam, semua negara-negara Islam muslimin free insyaAllah ya Rabbal Alamin. Hasil, negara Suria, Lebanon, Palestin dan Jordan, 4 itu negara Syam. Negara ya, itu negara alhamdulillah dapat berkah dari Rasulullah SAW. Karena Rasulullah SAW ketika perjalanan bisnis untuk dari Siti Khadijah sudah masuk ke negara Syam dan negara Yaman. Alhamdulillah
Tapi semuanya insya Allah negara baik dan khusus alhamdulillah negara yang besar. Negara yang besar umat Islam itu negara Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. واجعل هذا البلد إندونيسيا آمنا مطمئنا بحفظك ورعايتك وأمنك يا رب العالمين. Saudara al-hudur, alhamdulillah bulan ini bulan cahaya, karena itu bulan lahirnya baginda Nabi besar Muhammad. Ya, saya mohon maaf sebelum saya terus. Ibu-ibu, bapak-bapak, faham? Benar, alhamdulillah. Tapi walaupun ada salah, nggak apa-apa ya. Ya, karena saya orang Arab, asli bahasa Arab. Tapi alhamdulillah sudah bisa lancar bahasa Indonesia. Oke. Bulan ini bulan cahaya, karena Rasulullah SAW melahirkan bulan Rabiul Awal, tanggal 12 Rabiul. Alhamdulillah di sini, di Indonesia, di Malaysia, di mana di umat Islam, setiap tahun, setiap bulan atau setiap minggu ada rutinan baca manaqib atau baca maulid atau baca salawat atau baca zikir, tasbih, tahlil. Itu dari mana kita belajar? Kita belajar dari warisan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita alhamdulillah sudah ada di zaman ini para kiai, para ulama, para ustaz yang sudah punya ilmu yang besar, karena itu ilmunya warisan dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beda. Rasulullah manusia, betul? Tapi sama manusia-manusia yang di dunia ini enggak, beda. Min haitsu badannya atau perjalanan kaki atau tidur sama manusia, tapi ada beda. Bedanya apa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Darah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bukan najis. Tidak najis. Yang manusia semua di dunia ini, muslim, tak muslim, ulama, kiai, ustaz, sayyid atau semuanya waliullah, darahnya tapi Rasulullah SAW tidak. Bagaimana? Ketika Rasulullah SAW apa itu ada hujama, hujama ini yang keluar darah, hujama, sahabatnya semua minum darah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga keringat. Keringat. Kita semua di sini masya Allah mungkin 1000 atau tambah atau lebih di sini di majlis ini. Sekarang siang, betul? Tapi setelah majlis semua di sini keringat, betul?
semuanya keringat. Tapi setelah keringat harus mandi. Saya mau tanya, kalau enggak mandi bagaimana? Kalau enggak mandi bagaimana? Kalau enggak mandi enggak bisa masuk rumah karena istrinya marah-marah. Kalau enggak mandi bau. Misalkan satu hari pagi harus mandi, sore harus mandi. Kalau tidak mandi bau. 1 hari 2 hari, betul? Nah, tapi yang beda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun keringat tidak mandi, keringatnya itu parfum. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istirahat ta'ala anha, tunggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah tidur, keringat di daerah Saudi Arabia yang sudah pernah umrah atau haji, semoga insyaallah ta'ala kita bisa berangkat haji dan umrah, amin. Di sana panas sekali, betul? Ketika Rasulullah istirahat, keluar keringatnya, dan Siti Aisyah ambil keringatnya dan pakai di batal. Dan sahabatnya semua pakai keringat Rasulullah SAW parfum. Karena Rasulullah SAW qala asy-sya'iru Muhammadun basharun wa laysa kal-bashari bal huwa yaqutatun wan nasu kal-hajari. بل هو ياقوتة والناس كالحجر. لا يمكن أن يقول هذا الذي ما في مخ ما في مجنون يقول أن رسول الله هذا رسول الله خلاص مثله مثل البشر. كلا، ليس مثل البشر، هو محمد رسول الله، هو نور يمشي على نور، perjalanan cahaya, ويتكلم بنور، bahasa cahaya, kanan kiri cahaya, di belakang cahaya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala yaqulu fil Qur'an al-Karim, laqad ja'akum, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, laqad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. An-nuru huwa sayyiduna wa habibuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. ودستورنا وقائدنا القرآن الكريم. Insyaallah kita semua, kami di sini muslimat dan muslimin, alhamdulillah sudah istiqamah. Alhamdulillah anak kita yang perempuan dan wanita-wanita semua pakai hijab, tidak buka aurat. Itu nikmat. Harus kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada yang orang tahu bagaimana umurnya. Habis. Ada yang tahu umurnya kapan atau berapa? Tidak ada. Kita harus bersiap setiap hari, setiap jam, momen taubah, tasbih dan tahlil dan salawat. Karena wasilah salawat, wasilah tasbih dan tahlil itu wasilah insyaallah taala husnul khatimah. Ada kabar sekarang, tapi saya mau sekarang insyaallah taala kita bersama baca doa, dan semoga insyaallah taala waktu ini waktu ijabah. Semoga insyaallah taala ya rabbal alamin kita perjalanan istiqanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma inna nas'aluka bihabibika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam تجعل لنا في جمعنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته
ولا مريضا إلا شفيته ولا مديونا إلا قضيت دينه. اللهم يا قاضي الحاجات ويا مجيب الدعوات ويا غافر الذنب والخطيئات يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا وجسدا على البلاء صابرا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة يا رب العالمين. اللهم اجعلنا مقيمين لذكرك قائمين لوعيدك خائفين لوعيدك. اللهم سلمنا وسلم ديننا. اللهم نسألك حسن الخاتمة ونسألك الوفاة على الإيمان. واجعل آخر كلامنا لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم بارك هذا المجلس وأهله. اللهم بارك هذا المعهد وأهله ومن حضر معنا وإلى من غاب عنا وإلى من طلب منا دعاء. اللهم إنا نسألك ببركتهم وبعلومهم وبأنوارهم الكريمة الطيبة أن تبارك لنا في أبنائنا وفي ذرياتنا واجعله الوارث منا يا رب العالمين. وربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل يا ربي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. تقبل اللهم منا بسر الفاتحة. اللهم ببركة الفاتحة وبسر الفاتحة وكرامة الفاتحة يا رب العالمين تقبل منا ما دعونا وما تلونا من القرآن الكريم والذكر الحكيم في هذه الساعة المباركة إلى روح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه وإلى سيد الشيخ أمين الدهيبي الجيلاني رحمة الله عليه وإلى كل من قال لا إله إلا الله ومن أسس هذا المعهد وإلى أصوله وفروعه بإحسان إلى يوم الدين. آمين يا رب العالمين. آخر الكلام هذا مني والعفو منكم والله تعالى أجل وأعلم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سيد الكونين أنت لنا فجر عليه ضياء النصر يبتسم. غدوت نورا على الدنيا ومكرمة يحفك الخير والإحسان والكرم. عليك أنزل وحي الله في بلد بها البشائر تهفو نحوها الأمم. فأنت يا محمد صلى الله عليه وسلم شرف الدنيا بطلعته ومن به في حمى الدارين نعتصم. طيبة طه ودعوت بطه الله أن يحشرني أواها بلواء رسول الله. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. ووقفت على الأعتاب وبكيت له بالباب وبصفح دون عتاب قد جاد رسول الله. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. وشكوت إليه ذنوبي فاستغفر لي محبوبي
ورجعت بغير ذنوب من عند رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم فشعرنا به يسمعنا لم يكد الكون يسعنا رباه به رسول الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم سلامي على طه سلامي على ياسين سلامي على الممدوح بالنون والقلم صلى الله على محمد وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم طلع البدر علينا بثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا للنداء طلع البدر علينا بثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا للنداء. Kiai dan juga Balik sudah ada di hadapan kita semua. Saya ucapkan terima kasih kepada para qori atau trio qori yang sudah membacakan ayat suci Al-Quran dan juga membacakan Ma'anil Qiyam bersama Syekh Sayyid Ibrahim bin Amin Al-Jailani juga. Dan juga kami ucapkan selamat datang kepada guru kita semua, Kiai Haji Muhammad Subki Al-Buhuri. Beliau sudah ada di hadapan kita semua untuk mempersingkat waktu kepada Kiai Haji Muhammad Subki Al-Buhuri. Waktu dan tempat dipersilakan. Salatullah salamullah ala yasin habibillah Salatullah salamullah ala taha rasulillah Salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin Habibillah. Kita jalan menuju Jakarta. Syekh Sayyid Ibrahim Al-Jilani. Ma'assalam ya Syekh. Marakum insyaallah. Kita doa penutup ya. Setuju? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dengar dari cara jawab salamnya, ini cara jawab salam para pencinta Rasul yang hidupnya selalu berkah, keluarganya sakinah, dan insya Allah bisa berangkat ke Mekah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du,
Qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Hormati pimpinan Pondok Pesantren As-Salafiyah 2 Cibiuk Garut, Bapak Kiai Haji Ujang Hasanuddin SPDI, yang saya hormati yang tadi sudah bersama dengan kita, saya Sayyid Ibrahim bin Amin Al-Jilani dari Lubnan, ya, Syam. Kemudian Ajengan Nanda beserta tokoh ulama, guru, Pak Haji Yudis dari Al-Malik, ada juga bersama dengan kita dari TNI Polri, ya, karena tadi juga bersama dengan kita. Ya, mudah-mudahan kita semua bersama menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustadz Kakang nih putranya, ya, putra Pak Kiai, ya. Alhamdulillah, saya pikir tadi Kakang pemain Persib gitu. Syukur, saya selalu bilang sehat aja mahal. Halo. Dulu ada artis kita namanya Olga Sahputra, kena kapan sakit 1 tahun dibawa ke Singapura, biaya berobatnya lebih dari 20 miliar. Duit 20 miliar kalau kita beliin seblak mungkin 1 kecamatan. Nah, di SCTV udah mulai lagi ada iklan turnamen selebritis. Mau lawan Jirayut bulu tangkis, tapi kaki saya cedera. Terus teman saya Haji Bagus namanya, owner Al-Malik Travel, habis operasi kaki karena kaki itu harganya 1 mobil. Jadi kalau 2 kaki duduk bisa nekuk begini, ini 2 mobil. Masya Allah. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau mau hitung nikmat Allah, kita nggak sanggup menghitungnya. Tapi ada nikmat yang jauh lebih mahal dari nikmat sehat, yaitu nikmat iman. Berapa harga iman kita? Menurut surat Ali Imran ayat 91, harga iman kita lebih mahal dari emas segede dunia. Emas sekilo berapa sekarang, Ibu? Ada di sini yang pakai, saya yakin orang kaya. Iya, jadi iman yang ada di dalam hati kita ini itu sangat mahal. Dan iman password masuk surga. Jadi maaf, kalau ada orang nggak sholat, nggak puasa, tapi masih punya iman, masih mungkin masuk surga. Tapi lewat neraka dulu. Kalau mau langsung, ikuti iman dengan amal soleh. Maka ini mahal, walaupun orang sini, apalagi nih keluarga besar pondok pesantren mah, saya udah dibilangin juga sama Pak Yudi, Ustaz ceramah di sini nggak usah lama-lama. Keluarga pesantren ini udah soleh-solehah semua. Orang sini belum azan aja udah pada sholat. Makanya iman mahal. Quran selalu mengingatkan kita, khotib Jumat selalu membaca wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan meninggal dunia kecuali dalam iman Islam. Walaupun hidup kita susah, ibu dikasih uang belanja sama suaminya cuma 30 atau 40 juta sebulan. Aminnya orang ngantuk mustajab. Maka iman ini mahal, harus disuburkan terus. Alhamdulillah dekat dengan pondok kita bisa belajar. Karena orang punya ilmu, malaikat aja sujud sama Nabi Adam. Karena apa? Wa'allama Adam al-asma'a kullaha summa aradahum 'alal malaika. Iya, dengan ilmu anjing aja kalau sudah dilatih bisa diajak berburu. Dan kalau ya kita berburu, ya fakulu mimma amsakna alaikum wadhkur ismallah alaihi, boleh dikonsumsi, masya Allah.
ya. Dan dengan ilmu kita akan diangkat derajatnya oleh Allah. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Insya dengan derajat ilmu. Saya alhamdulillah bisa bahasa Arab sedikit, apalagi ini santri. Ya, bisa bahasa Arab sedikit. Haji, umroh gratis. Alhamdulillah. Mamah Dedeh itu nggak mau dipanggil haji, nggak mau dipanggil haji. 5 kali berangkat haji. Jadi kalau ditulis juga hahaha. Makanya kalau ketawa juga hehehe. Mau tahu kalau kita berangkat haji kemarin aja itu sekitar 350 sampai 400 juta. Kalau baru 10 itu udah 3,5 M. Dengan ilmu orang daftar lama, kalau yang punya ilmu malah disuruh berangkat. Ayo ini bimbing, masya Allah dengan ilmu. Dulu ada jamaah haji saya, ya dari Sulawesi, dia bilang saya dulu nggak belajar, jadi nggak bisa bahasa Arab, kan bisa Inggris, apalagi Arab juga nggak bisa. Nanti gimana? Saya bilang tenang. Orang di sana kalau mau jajan doang, udah banyak yang bisa bahasa Indonesia. Apalagi kalau mau jajan di sana, mau beli makanan, itu gampang. Tinggal tunjuk aja, urusan makan beres. Jadi asal pengen makan, tapi dia gagal pas mau pipis. Pas mau pipis dia bingung gitu. Kumaha ngomong gitu. Akhirnya sama yang nunggu WC kasih Arabna teh. Saya datang gitu. Mada hadas ya Muhammad? What's the matter? What's wrong? Gitu. Aya naon? Dia bilang hadzal haji yabghal fahisha. Ini haji pengen berbuat maksiat. Masa nunjuk-nunjuk? Dia bilang, haji mau ngapain? Ayangki. Saya bilang, Muhammad ta'al hadzal haji yabghal hammam yurid an yatabawwal huwa la yatahammal. Dia udah gak kuat lagi. Yurid an yatabawwal, pengen buang air kecil. Kata orang Arab, manehna teu ngomong. An kikieuan we. Kan aing geuleuh Arab. Itu contoh ya dengan ilmu, masya Allah, mulia. Ya, ingat sama Haji Opik. Haji Opik Tombo Ati, ya, itu 7 kali berangkat sama saya haji, satu kamar terus. Ya. Dia sambil dia bilang saya di pesantren tuh gak selesai, bisanya cuma nulis syair. Itu aja haji bisa ikut gratis tiap tahun, bisa wukuf dengan ilmu sedikit. Makanya kalian yang belajar di Pondok Pesantren Salafiyah 2, insya Allah sukses dunia akhirat. Amin. Ya Rabbal Amin. Orang bilang, ya kalau udah masuk pesantren paling-paling jadi ustaz, paling-paling ngadua, makan dagingnya kalau ada tahlil. Masya Allah, kerjaan kita lebar. Jangankan urusan dunia, urusan orang mau dikubur kita masih dipanggil. Betul lah, betul. Yai maut, oh beres gitu. Kubur gitu. Makanya insya Allah kita akan mendapatkan keberkahan dari ilmu kita. Baik, setelah syukur kita langsung aja karena waktunya juga dikit dan kita tadi udah sholawat, udah zikir, udah baca maulid, mudah-mudahan jadi keberkahan. Amin. Sebab ini air, kalau diisi, air ini menyerap, diisi kalimat thayyibah, dia berubah, molekulnya menjadi heksagonal, dan kalau diminum ini menyehatkan. Tapi kalau air ini kita kata-katain, dia akan berubah menjadi kehitaman warnanya, dan dia bisa menjadi penyakit. Itu penelitian Profesor Masaru Emoto. Siapa, Bu? Ajinomoto. Bisa jadi obat. Mudah-mudahan bacaan Quran, zikir, sholawat, semua yang tadi
kita laksanakan semuanya menjadi obat. Amin. Ya Rabbal, ya Rabbal Alamin. Dan orang sini emang kelihatan ya. Ini beriman semua, orang beriman itu kelihatan dari cara dengerin ceramahnya, matanya melek gitu. Ya, dan hatinya berkata-kata, kapan ditutup doa? Ikhlas semua ya, Teh Lesti umroh sama Pak Bilar, hujan-hujanan, ya. Habis umroh kita cuman berlima, saya, istri saya, Pak Bilar, Lesti, sama Abang El. Itu berlima aja. Lesti itu bayar sekitar 600 juta. Belnya itu yang langsung bisa lihat Ka'bah. Awalnya kita kasih Ka'bah cuman kelihatannya separuh. Abah, iya masa belah Ka'bah nak. Hoyong nu pinuh. Pindah 90 juta untuk bayar hotelnya 5 malam. Iya. Nah, habis tawaf sa'i, hujan-hujanan, kemudian masuk restoran, makan. Mungkin saking capek, habis tawaf sa'i terus makan, buru-buru naik ke lantai 12. Tasnya ketinggalan. Abah, tas gede ketinggalan. Turun. Saya turun ke restoran, ternyata tasnya udah nggak ada. Saya tanya sama manajer hotelnya, rupanya udah diberesin. Saya bilang, "Ta'at minna santa saghira ya mudir." Dia bilang, "Hada?" Oh iya, ini dia. Sambil dia menyerahkan tas itu, dia mengatakan, ya bahasa kitanya, tenang, jangan khawatir, kita ada di Mekah. Mu'alaimin. Saya ambil, saya antar ke lantai 12. Pintu dibuka, saya kasih. Dek, ini tasnya. Tenang, jangan khawatir, kita ada di Mekah. Mungkin saking tenangnya, besok pagi WA lagi, Abah handphone hilang. Saya nggak berani bilang tenang, jangan khawatir, kita ada di hilangnya. Itu ternyata yang harganya 30 juta. iPhone Pro Max. Saya begitu dengar hilang, langsung wudhu, sholat 2 rakaat. Istri saya nanya, tadi kan udah duha, ini sholat apa lagi? Ini beda. Begitu salam saya langsung doa, ya Allah iPhone Pro ada intinya. Gitu. Akhirnya saya cari, nanya dari resepsionis, gak ada yang nemu. Ya, ini kita dengar. Jadi lanjut dikit ya. Kalau saya tadi di Bandung sudah jamak gitu, yang di sini kan belum. Sampai di mana tadi? Gak ketemu. Saya udah telepon, jadi angkat. Bilar juga ngedetect. Wah, Abah ada di Hotel Hilton. Kita datang ke Hotel Hilton, pindah ke toko korma. Samperin ke toko korma, pindah ke toko parfum. Saya bilang gak benar nih kalau begini. Akhirnya saya pakai bahasa Inggris, pakai bahasa Arab, pakai bahasa Sunda. Saya kirim aja. Jangan hirup teh gampang, tercukup di pikiran, dari kudu di lakonan, gak dibuka juga. Akhirnya setelah 3 hari saya panggil Bilar sama Lesti, udah deh, kita ikhlaskan aja. Kalau emang udah begini nanti minta ganti yang lebih baik. Akhirnya Bunda Lesti tanpa menyanyikan lagu Kulpas dengan ikhlas. Dede ikhlas. Begitu bilang ikhlas, Pak Bilar jajal telepon. Dia bilang, Abah, kenapa? Kok nangis? Diangkat. Iya, tapi ngomongnya susah. Akhirnya diantar. Saya kasih 200 real, handphonenya dapet. Akhirnya saya anterin sama Lesti. Begitu pintu kamar dibuka, saya kasih deh. Tong hari uang. Nah, halo. Itu the power of pure intention. Kalau kita punya niat yang bersih, insya Allah. Ya, ini kan dari jam 7 ya tadi di sini.
Dari jam 1 sekarang udah 2 jam. Ya, dan kelihatan betah. Alhamdulillah memang mondok di sini ya. Jadi betah gitu. Nah, kemudian karena ini peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saya mau ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun. Nabi itu teladan, Nabi itu contoh. Iya. Dalam hal apa Nabi contoh? Dalam tafsir Ibnu Katsir saya baca fi aqwalihi wa af'alihi wa ahwalihi. Perkataannya, perbuatan dan semua keadaan atau akhlak Rasulullah adalah teladan. Nabi kalau manggil istrinya dengan panggilan yang baik, yang bagus. Ya Humaira, ya. Dan Nabi ya mungkin gak kayak sebagian orang, begitu istrinya masih cantik dipanggilnya ayang beb, begitu badannya sudah ditimbang 80 udah ayang beb lagi, brod kadia brod, naik 90 berobot, dianggap manusia. Tolong kontainer minggir. Tapi Nabi panggilannya bagus. Nabi pulang ke rumah, nanya sama Bunda Aisyah radhiyallahu anha, ada makanan apa enggak? Kata Bunda Aisyah, hari ini enggak punya makanan. Apa kata Nabi? Idzan ana shaim. Kalau gitu saya puasa. Mirip seperti suami-suami ibu. Lalu ibu pulang masak. Terus begitu suaminya nanya, ada makanan apa enggak? Tadi habis maulid jadi aku nggak masak. Suami ibu bilang, kalau gitu aku puasa. Puasa ngasih kamu duit belanja. Oh di Jakarta mah sambil diungkit-ungkit, apa kamu nggak masak? Duit habis 50.000 6 hari. Karena istrinya juga pencinta 50.000 100.000, jangankan 6 hari. Setahun juga cukup. Udah saya beliin kalender. Walaupun masih September gitu. Tinggal dicabut setiap bulan. Nabi, Masya Allah, kalau ada makanan suka dimakan, nggak suka ditinggalkan. Nggak pakai komen, disuguhan rendang. Ih, eta meuni liap rendang. Sama lain daging, sandal jepit. Ejek nggak enak, tapi habis 4 potong. Pas mau pulang masih nanya, rendang lu tadi aja kene. Katanya nggak enak. Ya saya juga bukan buat saya, buat kucing. Ya, Nabi nggak pernah. Inistahahu akalahu wa illa tarakahu. Kalau suka dimakan, kalau nggak suka ditinggal. Omongannya bagus. Ibu-ibu di sini juga gitu ya Bu. Alhamdulillah. Ini keluarga pesantren pasti beda ya. Saya syuting sama Pak Haji Komeng. Sekarang jadi DPD Jawa Barat ini ya. Kadang-kadang suka latah, kadang-kadang kunyuk. Kalau ibu-ibu di sini kalau latah kagetnya langsung baca Yasin. Wal Qur'anil Hakim. Bagus nggak Bu? Saya yakin orang yang latahnya gitu nggak akan dilatahin lagi. Karena lama nungguin. Dan yang mau ngelatahin lagi juga mikir, nanti kalau saya kagetin lagi dia baca Al-Waqi'ah. Terus baca Tabarok kan jadi lama. Bagus ya. Dan kalau misalnya ini ada cerita, suami habis dari Thailand, kampungnya Jirayut, makan tom yum, makanan Thailand. Begitu sampai di Cibiu, ya kan, minta istrinya masak tom yum. Kan gak bisa, biasanya bikin sambal Cibiu gitu. Rasanya kurang enak. Tapi walaupun tom yum rasa Tom and Jerry, kesana kemari. Tapi suaminya nggak mau ngomong yang jelek. Istrinya nanya, kumaha raos? Sebenarnya suaminya udah nggak bisa berkata-kata, saking nggak enak. Tapi tangannya, wah kalau jempol 1 mah berarti kurang 2, berarti besok saya masak lagi. Nggak usah. Loh kok nggak usah?
biarin kita beli online aja. Omongannya baik. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jangankan cerita Nabi, halo. Dulu pernah ada orang Lampung, aki-aki berangkat umroh sama saya. Aki-aki berangkat umroh sama saya, tidur satu kamar. Kalau ajengan kemarin kita nggak sekamar ya. Ya, saya dengar suara naon. Udah taunya si aki-aki. Saya pikir dia kedinginan gitu kan, AC-nya kencang. Aki kedinginan? Enggak. Itu ngapain tadi? Rupanya dia sebelum tidur baca 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah, baca ayat kursi. Kata Nabi, saya suruh baca itu. Ya, Allahu Akbar. Pantas daun tuna gesek gitu kan. Terus saya tanya, Aki, selama ngamalin itu udah dapat apa? Ternyata beliau umroh. Dia cerita, umroh itu duitnya dari batu. Batu cincin? Bukan, sawahnya tuh banyak batunya. Di Lampung ada proyek jalan tol, dibayar. Tahun 2017 kalau nggak salah, itu 400 juta. Dari sawahnya. Akhirnya saya sekeluarga berangkat umroh. Masya Allah. Cuman dari batu. Gara-gara ngamalin apa yang dibaca oleh baginda Nabi. Maka Nabi teladan, Nabi contoh. Bi aqwalihi wa af'alihi. Perbuatannya. Halo? Nabi mah kalau susah. Saya sering ya. Pokoknya hidup. Ya kalau di sini kelihatan gak ada yang susah. Iya. Kalau di Jakarta mah banyak. Kemarin aja ada yang WA saya yang terakhir Pak Ustaz. Besok saya nggak WA lagi. Selamat tinggal Pak Ustaz. Saya bilang, Pak jangan putus asa. Apalagi bunuh diri. Enggak, ini juga cuman kuotanya aja udah habis. Jadi saya nggak WA lagi. Oh saya pikir putus asa gitu kan. Iya. Lagi susah. Udah ikutin Nabi. Zikirin, sholawatin, istighfarin, doain. Halo? Dengan zikir ma'ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Hati menjadi tenang. Hati menjadi tentram dan tenang. Dengan istighfar Allah turunkan rezeki. Allah turunkan, Allah berikan dia anak. Ya. Saya syuting di rumah Irfan Hakim 2 kali. Irfan Hakim anaknya 5. Dia banyak tuh 5. Tapi Masya Allah, ya, dia mah duitnya banyak, rumahnya aja gede. Di dalam rumahnya ada kebun binatang. Kalau saya kan cuma binatangnya doang. Kemarin ada berit. 2 sama segala mahal-mahal itu. Saya aja, Kang, kura-kura segini aja ada yang 1 juta. Kuda berapa itu, A? 100 juta dapat nggak? Kudanya murah, tapi untuk makannya ini sebulan bisa 10 juta. Waduh, jangan sampai istri saya nggak makan, kudanya yang kenyang gitu. Kalau 10 juta gitu. Oh, Allah berkahi karena beliau masih silaturahimnya terus sering ngamalin istighfar. Astagfirullah. Waktu Bunda Inul datang ke rumah saya Idul Adha bawa sapi. Saya nggak berangkat haji sama Al-Malik kemarin 2025. Tapi Adam sebelum kemarin sakit narik-narik sapi namanya haji, beratnya 1,3 ton. Dia dibawa-bawa dan Inul beli 5 ekor. Ya lumayan berapa miliar jadinya tuh ya. Berapa? Hampir 1 miliar. Saya tanya, Mbak, orang kaya kok anaknya cuma 1? Itu juga susah. Itu juga pakai bayi tabung. Dan ternyata banyak artis. Ada juga yang jadi wakil bupati. Ratusan juta bikin bayi tabung gagal. Jadi karena anak itu adalah anugerah Allah. Kalau dia istighfar, wa yumditkum bi amwali wa banin. Allah kasih harta dan anak. Jadi ada artis program bayi tabung, bayar ratusan juta, gagal, ganti tabungnya dari 3 kilo ke 12 kilo. Gagal juga. Wow. Halo. Jadi perbuatan kita. Dulu ada temannya Ustadz Jeffrey, tinggalnya di Dubai. Halo.
keluar Cileunyi. Jadi dia ngirim, dulu masih pakai BBM. Ya, BlackBerry, BBM. Karena BBM naik mungkin ganti jadi WA gitu. Dia ngirim, tashrabul ma tahsul ala 50 hasanah. Cuman minum air kalau ngikutin Nabi bisa dapat 50 pahala. Cuman minum air doang. Minum duduk 1. Minum pakai tangan 2. Minum baca bas Bismillahirrahmanirrahim 3. Kalau minum salah nafahat 3 tegukan. Jangan mentang-mentang capek ya blogok. Anaknya, "Ma, Umi, eta cicing." Aus ini. Enggak, itu sendoknya ke bawah. Anaknya mau ngingetin. Kalau minum salah nafahat 3 tegukan. Habis itu bilang alhamdulillah udah dapat 5. Wal hasanatu bi asri amsalihha. 1 kebaikan dikali 10. Minum begitu doang 50 pahalanya. Masya Allah alaihi. Tapi dulu saya pikir orang yang paling banyak, yang lama sholat tarawehnya tuh di Masjidil Haram 2,5 jam. Ternyata di Indonesia, di Jawa Timur, di Temboro, sholat taraweh mulai jam 7, selesainya jam 3. Mungkin kalau di pondok biasa kiai. Kalau yang di luar pondok nggak biasa. Iya, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 8 jam. Masya Allah. Nabi sholat sampai kakinya bengkak. Kita bengkak karena nonton sinetron. Iya, ngaji juga kalau bukan di pesantren ya. Kalau di pesantren sih alhamdulillah. Yang di luar pesantren mah kadang-kadang cuman buat media sosial doang. Guys, mengaji helanya. Bismillahirrahmanirrahim. Mak, sinetron mulai. Shadaqallahul azim. Nanti bacaannya mah pakai gambar yang kemarin. Ya, Nabi sholatnya, ya, Masya Allah, waktu mau perang Badar aja sampai mau rubuh dipegang sama Sayyidina Abu Bakar. Di tempat saya taraweh, saya panggil imamnya hafal Quran, hafiz, ya, baca surat Ar-Rahman, taraweh 2 rakaat baca Ar-Rahman. Begitu salam, saya langsung di WA sama ibu-ibu, Pak Ustadz tolong imam ini jangan dipakai lagi. Saya bilang kan enak Bu. Iya masih enak kan Ustadz Suki. Ustadz Suki kalau baca ayat yang cool. Kalau udah dengar qul huwallahu ahad kayaknya nyasih. Bisa gitu. Alhamdulillah. Kalau imam baca Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, itu kadang-kadang suka bikin mules mendadak. Iya. Itu di sana. Kadang-kadang ada imam baca Fatihah satu, ada imam yang udah nggak napas. Dia bilang atuh paeh Pak, lain paeh dia modal sih. Imam depan taraweh libur. Sedekah. Nabi mah apa yang dicintai diberikan. Tadi di Bandung saya ceramah di Universitas Telkom, saya sampaikan orang yang berangkat haji tahun 2010 masih keluarganya pemilik Al-Mahli, padahal 2005 masih ngojek, tapi 2010 bisa berangkat haji sama istrinya. Dia melanjutkan tradisi sedekah syariah. Di sini mungkin 1.000, 2.000, sampai di Mekah ada tukang minta-minta, pengemis minta, padahal duitnya udah habis. Ada sisa 200 real, sudah dibelikan sejadah Turki, udah dipakai di pundak. Pengemis itu minta sejadah itu. Akhirnya dia ingat ayat, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Belum mencapai kebaikan sebelum memberikan yang dicintai. Akhirnya disedekahkan itu sejadah. Pengemis itu ngasih 1 kantong, ternyata itu duit isinya, duit asing. Begitu ditukar rupiah tahun 2010, 14 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu, ditukar uang rupiah 360 juta.
Saya datang ke rumahnya, 260 juta. Iya. Itu saya pakai modal, sampai sekarang uangnya nggak habis-habis. Saya bilang, Pak Haji itu kayaknya bukan manusia Pak Haji. Duit sekarangnya itu sekitar 700 juta. Karena dulu real 2.500, sekarang sudah 4.500. Besok tanggal 5 saya umroh lagi bareng Mamah Dede. Ya, ini programnya Al Malik bareng Mamah Dede. Nanti saya mau beli sejadah Turki. Kalau ada yang nuker, saya janji balik ke asal pihak. Saya bagi semua ceritanya. Oh, si ibu udah ambil. Ibu, umurnya berapa ibu? 57. Saya doain tahun depan jadi 58 ya. Karena ibu udah amin nih saya kasih. Ini kemarin ada yang mau beli 800 juta. Saya cari orangnya udah nggak ada. Sami-sami. Hah? Abah nggak ada lagi. Ya. Minyak, insya Allah. Tolong ini diminyakan KB. Sadayana. Lanjut. Karena ibu udah terlanjur amin tadi. Padahal dibagi ceritanya. Ya. Halo. Jadi perbuatannya Nabi pelan-pelan kita ikuti. Cuman baca ayat terakhir surat Al-Baqarah. Ternyata Allah anugerahkan. Berangkat umrohnya dari Batu. Kemarin Mamah Dede waktu haji 2024 sama Al Malik. Mamah Dede, saya, Profesor Abdus Somad, walaupun dia tidak berangkat sama saya, tapi kita satu hotel, satu maktab, satu tenda. Ya. Maka kemarin itu saya tanya sama beliau. Ya. Halo? Ada Ustadz Farhat tuh berangkat. Ya. Haji 2025 kemarin ya. 2024 berarti bareng sama Farhat ya. Tuh ada kiai, ada ustadz, ada direktur TV. Kemarin yang berangkat ada juga tukang parkir. Nabung 19 tahun. Sehari 5.000 berangkat bareng istrinya di 2024. Makanya kalau ada yang belum haji, nabung sehari 5.000. Insya Allah cepat gitu. Ya, kalau 5.000 perak 19 tahun gitu. Nah, maka kita ikuti, ya, dan bahkan semuanya, ya, dari keadaan tadi makan, minum, buang air, insya Allah kalau kita, if we follow the prophet way, kalau kita ikutin Nabi, insya Allah kita bahagia hidup dunia akhirat. Amin. Siapa yang bisa ngikutin Nabi? Apakah semua bisa ngikutin Nabi? Dulu ada keluarga Nabi, disampaikan nama Nabi, mereka mengatakan tabban laka ya Muhammad, celaka engkau Muhammad. Padahal disampaikan dakwah keselamatan menuju surga dan terhindar dari neraka. Memang yang bisa mengikuti liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Siapa aja yang berharap berjumpa dengan Allah. Yakin kita ini di dunia sementara dan bakal meninggal. Siap mati? Paripurna siap. Ini mah benar-benar ngimpi. Ditanya siap tuh siap. Yang sebelah kanan mati siap. Santri mati, yang bilang gak siap juga mati. Yang belakang bilang untung gua diem aja. Yang diem aja juga mati. Kita nggak bisa bilang. Waktu terakhir saya syuting, saya Raffi Ahmad, Irfan Hakim sama Mpo Alpa. Mpo Alpa umurnya belum sampai 40, 37 tahun. Saya ingat syuting karena syuting sambil manasik, saya bilang, "Po, nanti berangkat ya?" Dia bilang, "Iya, saya berangkat." Gak pakai umroh, gak pakai haji, gak taunya berangkatnya. Kembali ila jiwarir rahman. Kembali ke sisi Allah yang maha mulia. Maka kita nggak tahu, nggak bisa bilang, Pak Ustadz teman saya meninggal dadakan. Tadi pagi masih senam, sore udah meninggal. Itu biasa. Yang nggak biasa itu kalau pagi meninggal, sore senam. Malam WA call. Maka siapa aja yang yakin hidup kita dibatasi, ya, hidup kita semua hanya mencari, ya,
keridhaan Allah dengan mengikuti baginda Nabi. Mudah-mudahan kalau santri sih insya Allah. Ya alhamdulillah anak saya juga kalau yang pesantren, di pesantren dia tahajud, di pesantren dia duha, di pesantren dia menghafal, ya di pesantren dia melaksanakan ibadah yang banyak. Ya mudah-mudahan pesantren kita ya semakin Allah berikan keberkahan. Dan guru-guru kiainya ini termasuk orang yang walaupun sudah meninggal pahalanya mengalir terus. Iya, mengalir terus. Apalagi ini keluarga pesantren semua buka di sana, memperbanyak dan memperpanjang keberkahan. Makin banyak. Ingat dulu ada acara saya di Trans, ya selain kalau tadi pagi di Barokallah di SCTV, ya. Dulu ada di Trans bareng ada Bang Komeng, ada Adul. Waktu itu sama Bang Komeng saya cariin, rupanya alasannya air di rumahnya mati, jadi dia nggak bisa wudhu. Saya bilang kalau nggak ada air pakai tayamum. Oh tayamum, iya pengganti wudhu. Akhirnya Komeng sama Adul, pakai apa Pak Ustadz? Pakai debu. Ya rupanya Komeng lagi ngejejel-jejelin debu ke mulutnya Adul. Saya bilang, Komeng lagi ngapain? Bukannya sholat, kenapa main debu? Nah, kata Pak Ustadz suruh tayamum. Ini Adul lagi tayamum. Akhirnya tayamum bukan itu, cuman dorbatain, cuman muka sama tangan doang. Nggak sampai kumur-kumur. Terus kata Bang Komeng, terus gimana nih Adul? Ya suruh kumur-kumur deh sama air, kan air mati. Ya udah nunggu air hidup gitu. Nah itu contoh. Dengan itu ada orang belajar tayamum. Oh tayamum tuh begini. Dia bisa dengan itu. Sehingga itu bisa jadi jariyah. Ya. Dan ini insya Allah kebaikan yang banyak. Ya, dan keberkahan termasuk yang ada di lingkungan pesantren. Pasti kalau di lingkungan pesantren mah. Ya karena di sini zikir, di sini baca Quran, di sini mengkaji ilmu, pasti keberkahan juga meliputi semua yang ada di sekitaran pondok pesantren. Amin. Ya Rabbal Amin. Dan pasti keberkahan hidup ya akan insya Allah kita dapatkan. Amin ya Rabbal. Panjang biasanya waktu udah habis. Ya dari sini saya izin ini besok saya ada jadwal di Jogja. Ya di Yogyakarta. Jadi dari sini langsung jalan nanti lewat Cisumdawu langsung ke tol arah Klaten Solo. Ya terima kasih. Mohon maaf, mudah-mudahan kita semua sedikit-sedikit apa yang bisa kita bisa. Andalan apa nih? Oh saya mah dari sholawat, silahkan. Oh saya mah mau saya jaga sholat sunnah saya, silahkan. Saya mau dari sedekah, oh silahkan. Ya dan ini mau ada presentasi ya dari Kang siapa? Anggi. Kita dengerin dulu ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dari saya cukup dulu, nanti doa nanti mungkin akan ditutup. Terima kasih, mohon maaf saya kembali ke studio. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kiai Haji Ujang Hasanuddin SPDI selaku pimpinan Pondok Pesantren As-Salafiyah 2 dan juga para ustadz-ustazah, para tokoh masyarakat dan juga aparat pemerintahan setempat. Sebelumnya terima kasih atas waktunya. Izin perkenalan Bapak Ibu, nama saya Anggi Gumilar. Alhamdulillah hari ini ingin sedikit memaparkan mungkinnya ada salah satu program dari Al Malik Travel. Sebelumnya Bapak Ibu ada yang sudah tahu Al Malik Travel? Belum? Tak kenal maka tak? Iya, harus kenalan dulu ya. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum masuk ke program, saya ingin nanya, Cung di sini siapa yang sudah pengen banget ke Baitullah? Boleh acungan tangannya? Tangannya masih di atas. Cung siapa yang tadi sholat zuhur berdoa sama Allah, ya Allah hamba pengen ke Baitullah. Kalau gak doa turunin tangannya. Nah.
Kelihatan ya, siapa yang beneran rindu, siapa yang manisnya hanya di bibir saja. Ya, katanya pengen ke Baitullah. Ada yang rindu ke Baitullah? Kalau obat rindu, apa obatnya rindu? Bertemu, harus datang. Rata-rata orang bilang nitip doalah abdi. Gak usah dibacain bu, udah kamu aja langsung berangkat ke sana. Biar doa sendiri di sana, betul gak? Nah, insya Allah Bapak Ibu sekalian, singkat saja, insya Allah di Al-Malik Travel khususnya nanti di bulan November kita ada program keberangkatan, dan ini khusus untuk yang daftar hari ini. Banyak sekali kemudahan-kemudahan ataupun potongan-potongan dan diskon mungkin ya yang akan diberikan. Salah satunya kita akan memberikan free paspor seharga 1.500.000 dan juga ada voucher atau potongan sebesar 500.000. Dan insya Allah Bapak Ibu sekalian, di Al-Malik Travel juga sekarang kita sudah menemukan pola ataupun cara bagaimana caranya kita. Yang pertama bisa berangkat umroh, yang kedua punya emas, yang ketiga emasnya bisa ngasilin uang. Keren gak? Coba di sini yang pernah nabung emas ada gak? Pernah nabung tabungan emas, ya. Dan kita juga alhamdulillah sudah bekerja sama dengan BJBS, di belakang sudah ada Bukastan. Dan insya Allah kalau di belakang hari ini ada yang langsung daftar atau buka tabungan, insya Allah akan mendapatkan merchandise ya dari BJBS juga. Dan nanti Bapak Ibu sekalian akan kita bantu untuk pembuatan paspornya, dibantu dari awal sampai akhir. Pertanyaannya, harga untuk bulan November berapa? 32 juta sudah all in, tinggal duduk aja ya. Paspornya sudah gratis. Kalau hari ini daftar ada potongan harga sebesar 500.000 rupiah ya. Jadi mudah-mudahan kedepannya semua orang yang hadir di tempat ini Allah izinkan untuk bisa berangkat ke Baitullah. Tapi ada yang lebih menguntungkan dan lebih menjanjikan, yaitu nabungnya pakai emas ya. Nanti kita punya program umroh berangkat, emas punya, emasnya bisa ngasilin uang. Yang nanti mungkin ada penasaran, boleh lagi ya nanya-nanya ke kita dari Al-Malik Travel Cabang Garut. Dan insya Allah barangkali dari Bapak Ibu ada yang mau bertanya mungkin tentang program kami, bisa langsung menghubungi teman-teman ataupun para guru, para ustadz di pesantren As-Salafiyah 2 ya. Mungkin Bapak Ibu itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, insya Allah semua bisa berangkat ke Baitullah. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma la tada' lana bima qawmina hadatan bandila ghafarta wa la hamman bila farajta wa la dainan ila qadaita wala hajatan min hawaiji dunya wal akhirah ya la karidon wala nablihas sholat ila qadaitaha wa yassartaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala khalqi sayyidina Muhammadin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Suci Al-Mumiri sudah menyampaikan tausiahnya, dan juga guru kita semua untuk sudah memimpin doa. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan bisa kita laksanakan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan juga tak lupa tadi yang sudah disampaikan, barangkali mudah-mudahan kita semua ada niat untuk pergi ke Mekah, segera mendaftar ya. Terima kasih, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan atas nama pengatur waktu dan penata acara. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nabi putra Abdullah, Nabiullah Muhammad, Nabi kekasih Allah, Nabiullah Muhammad. Maulaya shalli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Manusia yang ku puja, Nabi